Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di Fahmi YouTube channel. Sebelumnya saya maaf banget karena akhir-akhir ini udah jarang upload dan baru hari ini berkesempatan buat upload lagi karena satu dan lain hal. Oke ya, di video kali ini kita akan belajar membuat splash screen. Nah, buat teman-teman yang belum tahu splash screen itu kayak gimana, nah saya kasih contoh. Nah, ini bentuk splash screen gitu. Nanti kita akan buat dan dari awal tentunya gitu. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman subscribe dulu, dan buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapin makasih banget karena dengan satu subscribe teman-teman, motivasi buat saya agar kedepannya semakin baik lagi gitu. Oke, langsung ke inti dari videonya. Ketika kita ingin membuat sebuah splash screen, kita membutuhkan tampilannya dan juga file activity-nya. Nah, yang pertama kita buat itu tampilannya dulu ya. Nah, buat teman-teman yang belum siapin Android Studio-nya, siapin dulu. Nah, ini kita buat tampilannya. Kita pilih layout, terus new, pilih layout resource file. Ini kita kasih nama misalnya activity splash screen gitu. Terus, nah udah bentuk kayak gini, kita biarin aja. Nah, kita biarin aja. Nah, teman-teman bisa rancang nih bentuk splash screen itu kayak gimana, bentuk desainnya tuh seperti apa. Nah, sini saya kasih contoh yang simple. Di sini rencananya saya mau kasih di sini ada ikonnya sama di sini tulisan splash screen ya. Gitu. Nah, yang pertama ya tentu aja kita siapin dulu ikonnya. Teman-teman bisa pindah ke drawable. Nah, buat teman-teman yang belum tahu drawable ini buat apa, teman-teman bisa lihat aja video saya sebelumnya yang di Android Studio pertama itu. Nah, ini pilih new, pilih vector asset gitu. Nah, ini saya mau kasih icon ini ya, icon kepala robot Android. Sini size-nya kita gedein lagi, terus warnanya kita kasih putih. Nah, teman-teman bisa sesuaiin aja ya, karena ada banyak jenis ikonnya di sini. Atau teman-teman bisa pakai icon teman-teman sendiri, bisa gitu. Ini saya cuma kasih contoh sedikit aja gitu. Langsung kita klik next, kita kasih nama IC Android White, kita klik finish. Oke, langsung ada ya. Nah, ini udah ada nih. Nah, terus oke, kita lanjut desain. Nah, kita mau kita mau pindahin si icon ini, kita panggil si icon ini ke sini. Caranya ya kita buat image view, di sininya wrap content, di sini juga wrap content. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, wrap content ini adalah atribut yang menyesuaikan width atau height-nya dari si ikonnya gitu. Kalau misalnya width atau height ikonnya itu 120 dp, dia bakal nyesuaiin jadi 120 dp kayak gitu. Kebayang ya? Nanti ada lagi namanya match parent. Nantilah saya sambil berjalan ya. Ini kita panggil di sini src compat IC Android. Android White. Nah, kita panggil. Loh, kok ini nggak ada? Tenang, karena kita kasih tadi warna ikonnya kan putih, otomatis backgroundnya kita rubah lagi warnanya. Kita kasih di sini backgroundnya misalnya color primary. Ini contoh doang ya, teman-teman bisa nyesuaiin lagi warnanya seperti apa, itu sekreatif teman-teman sendiri. Nah, ini kenapa merah? Ingat, karena kita pakai parent view-nya itu constraint, alias antar sisinya itu harus constraint ke harus constant terhadap parentnya gitu. Nah, jadi ya kita tambahin di sini misalnya left to left parent, terus ini top to top parent. Alhasil si merah-merahnya bakal hilang. Tapi nggak gini, kita mau bikin si icon ini ke tengah gitu. Nah, caranya kita kasih grid line. Grid line ini kayak istilah itu garis pembantu agar kita bisa ngetengahin si ikonnya. Ini kita kasih wrap content, di sini juga wrap content. Di sini kita kasih ID. Ini kita kasih ID-nya itu grid line. Ingat, kita kasih juga di sini orientation-nya horizontal. Ada juga atribut vertikal. Nah, kalau vertikal itu bedanya, kalau vertikal itu dia bakal kayak gini, garis gini. Nah, kalau horizontal dia bakal kayak gini. Terus
kita mau si icon ini ke tengah, otomatis si grid line-nya kita kasih persen gridnya 0,5 alias setengah 50% gitu. Terus teman-teman bisa pakai cara tinggal digeser-geser aja bisa, atau bisa diketik manual juga bisa. Nah, buat teman-teman yang pengen simple ya udah tinggal geser aja ke sini. Terus ini juga ke sini. Sorry. Ini juga ke sini nih. Parent ini nih, sisi ini ke sini. Nah, si yang ininya juga ke sini. Oke. Terus si atasnya kita hapus. Gitu. Left to left parent. Ini juga kita tarik sini. Nah, dia bakal ke tengah kan? Gitu teman-teman. Oke, kebayang ya. Nah, terus kita mau tambahin teks lagi kan, teksnya. Ya udah kita tambahin aja teksnya. Terus kita tambahin teks, pilih terus. Nah, teman-teman bisa pakai wrap content, bisa juga match parent. Nah, di sini saya contohnya pakai match parent ya. Di sini. Nah, bedanya dengan wrap content, si match parent ini si width atau height ketika kita menambahkan ininya sebagai match parent, dia akan memenuhi seluruh layar. Nah, misalnya height-nya saya kasih match parent, alhasil dia bakal memenuhi layar tuh, ya enggak? Kalau bisa kita pakai wrap content, dia hanya menyesuaikan dari height si kontennya gitu. Bayang ya. Nah, ini kita kasih misalnya teksnya itu apa ya? Nama aplikasinya deh. Gitu. Nah, ini kita kasih warnanya color white itu to FF ya. Ini dalam bentuk hexa, teman-teman. Jangan lupa, ini dalam bentuk hexa. Terus kita kasih tata letaknya itu di bawah dari si ini ya. Nah, teman-teman bisa pakai geser-geser aja bisa gitu. Nah, ini match parent ke sini, ini juga ke sini. Nah, emang kalau geser-geser suka agak ribet sih, teman-teman. Kalau saya pribadi lebih senang ke yang ketik manual gini gitu. Top to bottom gitu, jadi sisi atas di bawah dari si grid lines kayak gitu, contoh penerjemahannya. Terus sisi kiri itu dia di sebelah kiri dari parent, terus sisi kanannya itu nge-constrain terhadap sisi kanan dari si parent kayak gitu. Nah, ini kenapa kok nggak di tengah padahal udah kayak gini gitu. Nah, ingat ada namanya gravity. Ini kita kasih gravity-nya center. Nah, alhasil dia ke tengah kan. Nah, ini tulisannya kekecilan, ya udah tinggal kita gedein aja. Caranya kita kasih size, text size. Nah, ini kita kasih misalnya 18 SP. Kenapa nggak DP? Nah, satuan Android itu ada SP sama DP. Nah, DP itu artinya density per pixel, alias ya dia bakal nyesuaiin kerapatan dari si layar HP teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman punya layar yang full HD dengan layar yang istilahnya HD, itu akan berbeda tata letaknya. Nah, dengan kita menggunakan satuan DP, dia akan sesuai gitu di segala layar gitu. Makanya kita pakai DP ketimbang pixel. Karena kalau pixel itu kan kita udah setting 120 pixel. Di HP yang layar 5 in bagus, tapi di layar yang 6,5 inch itu kurang bagus. Nah, makanya kita pakai DP. Nah, berbeda dengan SP. SP itu artinya ukurannya menyesuaikan settingan dari teks teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman settingan fontnya itu ukuran yang paling kecil, dia bakal nyesuaiin gitu yang paling kecil. Kalau misalnya yang paling gede, dia juga bakal nyesuaiin yang paling gede gitu. Kebayang ya? Oke, lanjut. Nah, ini kita kasih margin. Nah, ini kita kasih margin DP ya, ingat DP. Supaya tampilannya sesuai di segala layar gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini kurang gede, ayo kita gedein lagi. Ini kita kasih 20 SP. Gitu. Oke ya. Nah, udah kayak gini. Nah, langsung kita buat file activity-nya. Langsung di sini kita kasih new. Terus di sininya activity splash screen activity. Terus kita buat kelasnya. Langsung di sini kita override apa nih? Nah, kita override terus di sini on create.
gitu. Terus nah buat teman-teman yang ini saya gedein aja ya supaya nggak terlalu kecil. Nah, terus di sini kita kasih set content view. Nah kita mau tampilan dari aktivitas splash screen itu yang mana gitu. Ini kita kasih air layout. Terus di sini activity splash screen. Nah, jadi di di activity splash screen kita mau kasih tampilannya ini gitu. Kebayang ya? Oke. Terus jangan lupa kita tambahin di sini di Android manifestnya. Kita ganti misalnya si ininya jadi splash screen. Kita mau lihat nih tampilannya mau kayak gimana gitu dari hasil yang kita buat. Kita pakai ini aja, klik aja, terus kita tungguin. Di sini prosesnya kadang agak lama, kadang juga cepat. Itu tergantung dari spesifikasi teman-teman. Tapi di sini saya cepetin aja ya supaya nggak makan waktu. Nah, udah kayak gini teman-teman bisa tungguin aja sampai si aplikasinya keinstall. Teman-teman bisa pakai HP teman-teman juga, tinggal colokin pakai USB. Sini saya pakai emulator supaya bisa kelihatan juga hasilnya kayak gimana di video. Nah, kayak gini kan contohnya. Nah, sekarang dari hasil yang ini kita mau jadiin ini berbentuk splash screen. Nah, caranya ya udah kita lanjut di sini di splash screen-nya. Secara konsep kita mau aplikasi ini setelah beberapa detik dia akan pindah kan, dia akan pindah ke activity berikutnya. Nah caranya itu ya kita kasih timer. Nah langsung kita ketikin aja di sini handler, terus kita kasih di sininya delay gitu, terus gini. Nah kita kasih ke sini, terus kita kasih nih berapa menit atau berapa detik gitu. Misalnya kita kasih contoh 1,5 detik gitu, 1500. Nah di sini baru deh ketika 1,5 detik kemudian dia akan pindah ke aktiviti berikutnya. Nah langsung kita ketikin aja intent gitu. Di sini this dari activity splash screen ke activity main gitu. .class. Nah kita pilih .java, terus kita apply. Langsung kita mulai perpindahannya start activity dot nggak pakai dot sih, this. Nah di sini asalnya dari mana? Di sini inget di sini ada namanya this intent. Jadi this ini merujuk ke si intentnya. Nah nanti ketika kita build, nah ketika si di main activity kita back, dia akan kembali lagi ke sini. Kita nggak mau gitu kan? Langsung kita kasih aja di sini finish gitu. Nah finish ini berfungsi ketika kita back dari main activity, dia nggak akan kembali ke sini melainkan langsung menutup dari si aplikasinya gitu. Nah di sini jangan lupa juga kita tambahin ya main activity-nya supaya nggak error gitu. Nah, caranya main activity, di sini main activity gitu. Nah coba deh kita build ulang. Ini saya pakai Ctrl R bisa juga, atau bisa juga pencet di sini. Di sini kita lihat lagi, kita tutup lagi aplikasinya. Nah sini saya cepetin lagi ya supaya nggak makan waktu lagi. Nah oke, udah kayak gini teman-teman bisa langsung tungguin aja sampai si aplikasinya keinstall. Nah udah keinstall, nah dia kayak gini, terus pindah kan. Nah untuk splash screen tuh kayak gitu teman-teman. Tapi ada yang teman-teman bisa ngeliat nggak? Ada yang janggal nih gitu. Enggak gini, bukan. Teman-teman bisa lihat nih ada yang janggal. Contohnya di sini. Nah splash screen itu nggak ada ininya nih, nggak ada action barnya. Nah kita hilangin lagi ya. Cara ngilanginnya kita pindah di stylenya, di valuesnya, style gini. Kita tambahin style baru. Misalnya kita mau ngilangin si action bar tadi kan. Ini kita kasih style add theme
no action bar. Parent stylenya kita kasih misalnya di sini uptime juga bisa. Terus kita kasih itemnya. Nah, kita kan mau ngilangin si action barnya yang item atas tuh, toolbar atas. Nah, caranya kita kasih di sini window no action bar, window action bar false, yang artinya kita mau ngilangin si window action barnya false. Terus juga kita ilangin si titelnya, item name window no title true gitu. Nah, terus kita apply di sini. Kita kita aplikasiin di sini. Under theme stylenya kita kasih di sini no action bar gitu. Berbeda dengan sini, misalnya kita kasih stylenya theme terus ini uptime. Akan kelihatan perbedaannya. Kita menggunakan no action bar dengan yang uptime aja. Langsung kita buat lagi. Kita buka ininya, emulatornya. Nah, kita tungguin lagi deh. Nah, udah kayak gini, biasa tungguin lagi sampai si aplikasinya keinstall. Biasanya kalau pakai device fisik itu cepet teman-teman. Sini kebetulan saya pakai emulator, terus buka Android Studio juga dan screen recorder juga, jadi RAM-nya itu agak sedikit kemakan gitu. Udah kayak gini tuh, oke. Beda kan dengan yang menggunakan no action bar dengan yang uptime aja, yang enggak yang pakai action bar. Jadi si ininya tuh hilang tuh gitu. Oke, kebayang ya. Nah, saya rasa cukup buat video hari ini. Buat teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa lihat lagi videonya, atau masih belum paham juga, teman-teman bisa langsung tanyain aja di kolom komentar ya. Saya akan sangat terbuka jika teman-teman menanyakan yang kiranya teman-teman belum paham. Dan saya akhiri video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komennya jika menurut teman-teman ini bermanfaat. Dan saya ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.